bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis. Nanti saya suruh staf saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan sudah ada Pak Ruhut Sitompul, anggota dari Komisi 3 DPR. Selamat malam Pak Ruhut, terima kasih sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Adikku sayang, karena dia lebih tua dari aku. Lebih tua atau lebih muda? Dia lebih muda dari aku, jadi aku panggil adik. Aku udah bawa tanah nih. Pak Ruhut, ini kalau kita bicara soal anggota DPR ataupun saat ini yang kita bicara misalnya Fadlizon menggunakan fasilitas negara untuk anaknya seperti itu. Menurut Anda seperti apa sebagai sama anggota DPR ini? Untuk Fadlizon ya? Kamu ketahuan. Karena itu mulutmu harimaumu, jangan ngomong mojokin hina-hina semua orang. Tapi ya kalau Fadlizon udah sering banget sih salahnya. Apalagi dari tadi ada staff karena apa? Karena Fadlizon kok. Ya, janganlah kambing hitamkan pegawai kecil kita. Ya, jangan, ya. Nah, jadi udahlah, kalau Fadlizon itu aku hanya ketawa termehek-mehek. Jangan-jangan kodoknya Pak Jokowi juga di Istana Bogor itu ikut tertawa kalau lihat statement-statement Fadlizon. Tapi kan sebenarnya bukan cuma Fadlizon saja ya yang ketahuan. Sebenarnya juga sebelumnya pernah ada rekan sesama gerindanya itu Rahel Maryam yang ke Paris dengan membawa keluarga. Kemudian ada juga beberapa kasus lain. Dan menurut Anda etis tidak sih anggota DPR seperti itu minta dilayani padahal bukan tugas negara? Tegas aku katakan itu tidak etis. Ya. Tadi seperti yang dikatakan adik saya ya, masalah pengurusan plat nomor atau apa, kawan-kawan, sahabat gua anggota dewan, bersyukur, terima kasih sama Tuhan, menjadi wakil rakyat, kerja saja untuk rakyat, suara Tuhan, minta fasilitas inilah, fasilitas itulah. Kenapa saya 2 periode terpilih terus? Karena aku nggak pernah pakai itu. Plat nomor aku pun biasa-biasa saja, nggak pernah aku, ini Komisi 3 loh, boleh tanya semua lantas se-Indonesia, pernah nggak aku pakai ngeong-ngeong? Dikawal foreigners, nggak pernah, tapi di jalan capek aku lihat. Bukan hanya Komisi 3, komisi lain juga. Ada bahkan aku dengar, karena aku dekat dengan polisi. Bayangkan bang, dia minta pengawalannya di depan ngeong-ngeong, di belakang ditutup lagi dengan ngeong-ngeong. Apa ini, kawan-kawan wakil rakyat ini? Malu kita. Kita membawa-bawa nama rakyat. Mau kemana kita wakil rakyat begini? Ya, jadi sudahlah ya, kalau kaitan dengan Fadlizon, kita serahkan aja kepada ketua umumnya Pak Prabowo. Aku sangat hormati beliau, orang hebat. Ini beberapa partai kadernya yang nyeleneh gini saya rasa dicopot aja. Kan buktinya PKS sudah melakukan. Jadi menurut Anda harusnya secara etis ini melanggar sehingga harus diganti saja begitu? Ya udah berapa kali, apalagi tadi nggak malu. Ya bicara yang dia bukan orang hukum, bicara hukum. Ya nyinggunglah mengenai sumber waras. Terima kasih sama Ahok. Ya Gerindra naik kemarin itu, maaf aja, dapat DPRD 14. Siapa wakil gubernurnya waktu itu? Ahok. Kader siapa? Gerindra. Ingat, Ahok itu banyak jasanya, ini kayaknya mojokin Ahok aja. Oke, kita kembali ke permasalahan, gak usah ngomongin Ahok dulu. Enggak, karena tadi dia ngomong itu. Tadi dia ngomong itu, jadi aku ketawa, aku termehek-mehek. Oke, ini Pak Jadi dari Formapi sendiri berarti seperti apa sih seharusnya? Mungkin nggak sih ada semacam pengawasan yang lebih ketat sehingga akhirnya hal ini tidak seperti bisa terjadi lagi di masa akan datang? Ya, pengawasan itu selalu ada dan harus dilakukan. Bahkan internal mereka sendiri pun melakukan pengawasan antar anggota. Tugas BURT itu mengawasi internal anggota. Kalau tugas yang untuk anggota yang lain mengenai keuangan itu BURT ya. Tetapi untuk pengawasan terhadap perilaku itu dilakukan oleh MKD. Itu mahkamah yang sangat terhormat. Seharusnya seperti itu. Melakukan pengawasan terhadap perilaku anggota setiap saat, termasuk pimpinan, karena pimpinan juga anggota kok. Sebelum jadi pimpinan kan dia anggota dulu, baru kemudian dipilih menjadi pimpinan. Dan itu berdasarkan musyawarah di antara fraksi-fraksi. Dari aturan sendiri, apakah MKD bisa langsung menindak atau harus ada pengaduan terlebih dahulu? Ada 2 hal. Kalau sudah menyangkut hal yang sangat mendasar, itu MKD bisa langsung. Tetapi kasus ini barangkali perlu ada laporan. Sebetulnya laporan sudah disampaikan oleh kedutaan besar atau konsul jenderal di New York bahwa mereka tidak punya uang, padahal diminta untuk
menjemput dan mendampingi anaknya wakil ketua DPR di Amerika. Itu tidak pada tempatnya. Bukan haknya anak anggota DPR, meskipun itu pimpinan. Tadi Bang Ruhut sudah menjelaskan, beliau tidak pernah minta ini dan itu. Itu anggota yang baik dan benar, harus begitu. Meskipun punya hak protokoler yang diatur oleh undang-undang. Tetapi tidak memanfaatkan itu dengan semau-maunya. Harus tahu diri juga, karena wakil rakyat ini kan harus tahu mengenai penderitaan rakyatnya seperti apa sih sekarang. Minta fasilitas ini, fasilitas itu. Rakyatnya sudah cukup sejahtera belum? Harga-harga sekarang ini menjelang Lebaran, menjelang bahkan pada masa puasa pun sekarang ini, harga tinggi sekali. Kita ke Pak Ruhut lagi. Pak Ruhut, sebenarnya kalau misalnya lagi melaksanakan tugas negara, apa sih biasanya didapatkan oleh seorang anggota DPR fasilitasnya? Iya, bersyukurlah pejabat negara banyak fasilitas. Tapi ya kalau saya memang ya Bapak Ketua Umum saya Pak SBY ngajarin saya begitu. Harus rendah hati, santun, jangan menggunakan fasilitas negara. Jadi kami tidak pernah gunakan. Walaupun untuk tugas negara? Walaupun tugas negara. Saya jujur saja, saya ekonomi kelas. Boleh lihat siapa aja naik pesawat dengan saya. Ya, padahal bisa bisnis kelas. Karena ya itulah kita wakil rakyat. Belum lagi, saya turun. Saya loh yang membuat undang-undang karena semua minta saya badan legislasi, protokoler supaya naik dan turun dari VIP. Ya, tapi saya itu karena permintaan mereka, saya bikin undang-undangnya. Tapi saya tetap lihat berangkat terbang dari manapun, mau stasiun bus, stasiun kereta api, airport, saya dari ekonomi bersama rakyat. Namanya wakil rakyat. Jadi udahlah, saya ingatkan kepada kawan-kawan, hati-hati. Memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah sekarang Fadly John. Jadi itu sebenarnya kembali kepada anggotanya masing-masing. Apakah akan mau menggunakan fasilitas negara itu apa tidak? Iya, karena itu. Tapi begini, mau kepilih lagi nggak? Saya ini yang terminim loh, jadi anggota DPR dananya. Orang ember-ember, miliar-miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5, 10, 20 miliar, nggak jadi lagi. Ruhut Pol Taksi Tompul cuma tiket pesawat terbang. Ya, sekitar 300 juta. Saya jadi anggota DPR. Ya, mau terpilih nggak? Ya, karena itu. Dan tolong, kampanye itu jangan nanti 2019. Saya dari sekarang bekerja terus untuk rakyat. Harus begitu. Kalau mau. Tapi sebenarnya ada mengawasi nggak sih seperti ini, hal-hal seperti ini di DPR? Ya kalau saya gini, kita mengharapkan MKD, kita mengharapkan yang lain. Saya nggak pernah mengharapkan itu. Yang ngawasi Tuhan di atas. Ya itu kan kalau Pak Ruhut, tapi kalau yang lain-lain bagaimana? Kan ya kalau mereka ya mereka mau bikin akal-akalan, ya kunjungan, bikin stempel di proyek Senen ini apa karena itu BPK marah-marah kan ada kebocoran itu kan, walaupun BPK nggak tahu dianulir lagi, oh itu nggak benar, ada aja kok yang begitu. Saya merasakan kok itu. Nah, tapi janganlah berapa yang kita terima dan risiko kita kalau nggak cukup harus nombok ya nombok. Namanya wakil rakyat. Jadi kalau misalnya untuk misalnya seperti ini anggota keluarga harusnya boleh apa nggak terima itu? Iya, keluarga boleh aja biayain kayak dibilang Bapak. Boleh aja tapi jangan pakai fasilitasnya. Jangan tolonglah. Saya sama istri anak-anak saya tanamkan itu. Berarti tidak dibiayai oleh negara gitu. Jadi kita juga tidak boleh meminta untuk misalnya tadi didampingi, dijemput dan lain-lainnya. Enggak bisa. Enggak bisa tuh, jangan. Karena banyak tugas-tugas apalagi tolong diingat ya. Beberapa keluarga saya duta besar ya. Mereka itu selalu kadang-kadang mengeluh. Bang gimana sekarang dana karena suasana krisis ekonomi dunia sekarang dikurangin. Kami ini bekerja ya kan kadang-kadang kan mereka tuh di luar negeri itu udah kayak apa ya, IO mengurus orang-orang aja, kasihan loh. Jadi kita mengerti lah, kita punya mereka itu di luar negeri ambasador ya, bisa mengatakan on behalf negara Indonesia, mengatasnamakan. Kok kita rendahkan, minta ini fasilitas, minta ini kita suruh-suruh dia. Hormati duta-duta besar kita. Oke, baik. Dari Formapi sendiri melihatnya sekarang apakah dengan adanya kasus-kasus seperti ini berarti harus lebih misalnya undang-undangnya diperketat begitu misalnya, atau apa yang harus dilakukan oleh pihak DPR sendiri dalam rangka untuk mendisiplinkan anggotanya? Sebetulnya undang-undangnya sudah cukup baik ya, kecuali satu hal, anggota DPR juga memfungsikan diri menjadi aparat diplomatik. Padahal tugas diplomatik itu adalah tugas eksekutif, dan untuk menjadi diplomat itu ada pendidikan khusus, bukan asal-asalan. Itu lama pendidikannya.
Ini para anggota dewan, maaf Bang Ruhut, di Undang-Undang MD3 dan di Tatip itu kan punya ada pasal yang mengatur mengenai tugas diplomatik. Tugas diplomatik kan bukan setiap orang. Anggota DPR apa mampu, misalnya sekarang ini ada kasus penyanderaan di Filipina. Bisa apa enggak anggota DPR melakukan diplomasi dengan teman-temannya di Filipina atau dengan para penyandera? Mungkin ada yang bisa, tetapi pasti tidak semua anggota DPR bisa. Ini minta paspor diplomatik, seluruhnya menjadi diplomat. Ya nggak bisa. Diplomasi adalah tugas eksekutif. DPR hanya membantu. Sebetulnya ketentuan dalam undang-undangnya begitu. Tetapi kemudian kadang-kadang disalahgunakan. Diplomasi seperti ya ketika Fadlizon berkunjung ke Amerika, kemudian ketemu dengan Donald Trump segala macam. Ini dikatakan dalam rangka diplomasi segala macam. Diplomasi macam apa? Ketika itu Donald Trump kan bukan siapa-siapa dalam tataran hubungan antar negara. Dia hanya warga negara Amerika yang kebetulan punya banyak duit dan kebetulan ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Karena itu kemudian ketemu. Ini upaya-upaya untuk tugas diplomatik. Mohon maaf kalau saya salah, Bang Ruhut. Tolong dibetulkan. Tapi menurut saya tugas diplomasi itu adalah tugas utama eksekutif, bukan tugas utama DPR. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sejenak untuk memberikan kesempatan break iklan berikut ini. Kami akan kembali usai jeda berikut. Bisa kami akan kembali dan kami juga memberikan kesempatan kepada Anda bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog Prime Time Talk kali ini.